Pada bab ini dimulai dengan tinjauan budaya organisasi. Nah, teman-teman, tentunya kita udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata budaya organisasi. Jadi, sebenarnya apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi itu adalah seperangkat nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sistem yang unik dalam sebuah organisasi. Karena sifatnya unik, jadi budaya organisasi ini akan menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Menurut Peters dan Waterman, budaya organisasi merupakan penentu utama dari kinerja organisasi. Budaya sangat berpengaruh dan mendapat banyak dukungan dari pemimpin bisnis, konsultan, dan akademisi. Berpendapat bahwa dua fungsi budaya organisasi adalah untuk menyediakan pola yang relatif tetap untuk menangani dan memecahkan masalah, serta untuk mengurangi ketidakpastian bagi anggota organisasi ketika dihadapkan pada situasi baru. Beberapa ahli berpendapat budaya tidak muncul secara otomatis dan sepenuhnya terbentuk dari keinginan manajemen. Mereka menganggap bahwa budaya sebagai produk dari beberapa pengaruh seperti nilai-nilai dan karakteristik masyarakat, sejarah organisasi dan kepemimpinan di masa lalu, serta faktor lain seperti industri dan teknologi. 4 lapisan utama di dalam suatu kebudayaan. Yang pertama ada artefak. Artefak adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, dan juga didengar. Contohnya itu berupa simbol, logo, dan juga arsitektur maupun suatu tata letak di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua ada norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis dan dijadikan pedoman oleh suatu anggota di dalam suatu organisasi untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, nilai. Nilai merupakan lapisan dasar di dalam suatu kebudayaan. Nilai juga digunakan sebagai panduan atau pedoman ketika melakukan suatu keputusan strategis, kemudian bisa juga membentuk budaya kerja dan juga mempengaruhi perilaku antar anggota tim. Nilai juga bisa mempengaruhi kinerja yang positif antar anggota di dalam suatu organisasi. Misalnya, jika suatu perusahaan atau organisasi memiliki nilai inovasi yang tinggi misalnya. Jadi suatu anggota di dalam organisasi tersebut didorong untuk melakukan inovasi dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka dan juga dituntut untuk berani mengambil resiko terhadap ide-ide yang telah mereka ciptakan sehingga mereka akan bisa berkembang lebih baik dan juga akan menunjang suatu organisasi atau perusahaan dalam bersaing dengan organisasi lainnya. Dan yang keempat adalah asumsi dasar. Asumsi dasar merupakan suatu keyakinan, prinsip, atau nilai-nilai mendasar yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam suatu budaya. Next adalah materi tentang 4 jenis budaya organisasi menurut Quinn and McGrath. Yang pertama ada budaya klan. Budaya klan merupakan budaya yang berfokus pada kolaborasi, tim kerja, dan juga pengembangan dalam suatu individu. Organisasi yang punya orientasi di dalam budaya clan culture itu cenderung punya tim kerja yang solid, tim kerja yang erat, dan juga komunikasinya secara terbuka. Yang kedua ada adokrasi culture atau budaya adokrasi. Nah, budaya ini orientasinya atau berfokus pada inovasi, kemudian risiko, dan juga pengambilan keputusan yang cepat. Organisasi dengan fokus pada adokrasi culture itu berfokus pada bagaimana organisasi tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Yang ketiga adalah budaya pasar. Budaya pasar adalah budaya yang berorientasi atau berfokus pada persaingan, pencapaian, dan juga hasil yang terukur dan konsisten. Organisasi yang memiliki orientasi pada budaya ini cenderung berfokus pada eksternal yang kuat dan juga memiliki orientasi yang kepada kebutuhan pelanggan atau pasar. Yang keempat adalah hierarki culture. Hierarki culture atau budaya hierarki merupakan budaya yang berfokus pada kontrol, efisiensi, dan koordinasi. Jadi organisasi yang memiliki budaya hierarki berfokus atau orientasinya pada struktur yang jelas, formal, dan juga prosedur yang jelas. Beberapa variabel yang diidentifikasi oleh pandangan dunia nasionalis barat. Yang pertama, jarak kekuasaan atau pandangan kekuasaan.
Jadi variabel ini menunjukkan cara pandang dan juga cara menangani kekuasaan dalam lingkungan masyarakat. Budaya yang memiliki pandangan yang kuat terhadap kekuasaan akan cenderung menunjukkan ketidaksetaraan yang signifikan antar individu. Namun, budaya yang memiliki kecenderungan atau tingkat pandangan yang rendah terhadap kekuasaan akan cenderung menunjukkan kesetaraan antar individu. Pandangan yang kedua adalah individualisme versus kolektivisme. Variabel ini menekankan pada dua perbedaan pandangan. Yang pertama itu pandangan terhadap kepentingan diri sendiri, dan yang kedua pandangan terhadap kepentingan kelompok atau solidaritas kelompok. Jadi individualisme itu lebih menekankan, budaya yang lebih menekankan pada kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kelompok. Sedangkan kolektivisme itu budaya yang lebih mementingkan kepentingan solidaritas kelompok dan kepentingan bersama. Yang ketiga adalah pandangan terhadap ketidakpastian. Jadi, pandangan terhadap ketidakpastian itu mencerminkan sejauh mana individu merasa nyaman atau tidak nyaman terhadap situasi atau kondisi yang tidak jelas atau ambigu. Ada dua pandangan terhadap budaya ini. Yang pertama, budaya dengan toleransi yang tinggi. Berarti menekankan bahwa seseorang akan lebih cenderung terbuka dan fleksibel terhadap ketidakpastian. Sementara itu, budaya dengan toleransi yang rendah akan cenderung lebih suka struktur dan juga kepastian yang jelas. Yang keempat adalah orientasi jangka pendek versus jangka panjang. Jadi budaya yang memiliki orientasi jangka pendek maka akan lebih cenderung menghargai waktu dan akan lebih cenderung ketat terhadap waktu, sehingga akan lebih menekankan pada ketepatan waktu di dalam suatu melakukan tindakan mereka. Kemudian jika suatu budaya menekankan orientasi jangka panjang, itu mereka akan lebih cenderung longgar terhadap waktu dan lebih tidak tepat waktu ketika mengalami atau ketika melakukan suatu tindakan. Penting untuk menyadari bahwa meskipun budaya nasional mungkin memainkan peran penting dalam membentuk perilaku organisasi, setiap organisasi masih memiliki budaya tersendiri. Meskipun budaya setiap organisasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya, budaya tersebut juga akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti sejarah, kepemimpinan di masa lalu, industri, dan teknologi. Oleh karena itu, meskipun penting untuk mengklasifikasikan budaya nasional, sama pentingnya untuk mengklasifikasikan jenis-jenis budaya organisasi. Berikut ini ada beberapa pandangan perspektif budaya menurut Wilson. Yang pertama ada perspektif integrasi. Ini menggambarkan budaya yang kuat atau diinginkan sebagai budaya yang terdapat konsensus dan konsistensi di seluruh organisasi. Nilai-nilai yang dianut konsisten dengan praktik formal yang konsisten dengan keyakinan norma dan sikap informal. Kemudian ada perspektif diferensiasi. Hal ini menekankan bahwa konsensus tidak berlaku di seluruh organisasi, melainkan hanya terjadi dalam batas subbudaya. Pada tingkat organisasi, subbudaya yang berbeda dapat dihidupkan berdampingan secara harmonis, berkonflik, atau tidak peduli. Dalam studinya tentang Disneyland, menemukan kelompok karyawan yang menganggap diri mereka berbeda. Dan yang terakhir ada perspektif fragmentasi. Pendekatan ini memandang ambiguitas sebagai norma dengan konsensus dan pertikaian hidup berdampingan dalam pola yang terus berfluktuasi yang dipengaruhi oleh peristiwa dan bidang pengambilan keputusan tertentu. Konsensus gagal untuk menyatu pada basis organisasi secara luas atau subbudaya, kecuali dalam cara-cara yang bersifat sementara dan spesifik terhadap isu tertentu. Ketidaksesuaian antara struktur dan budaya menyebabkan beberapa perusahaan merubah struktur budayanya untuk mencapai tujuan dan mengejar keunggulan kompetitifnya. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah organisasi ingin mengubah budayanya
Hal ini karena budaya yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan tujuannya dan mengganggu kinerja kompetitifnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah kebudayaan atau unsur-unsur penting di dalamnya dapat diubah secara sengaja? Jadi, kita perlu mengetahui bahwa budaya secara keseluruhan tidak dapat dimanipulasi, dihidupkan, atau dimatikan, meskipun perlu diakui bahwa beberapa organisasi berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan yang lain untuk secara sengaja mempengaruhi aspek-aspek budaya tersebut. Jadi kebudayaan di dalamnya itu sebenarnya dapat diubah secara sengaja, tetapi terdapat banyak bukti bahwa elemen permukaan budaya dapat diubah, yaitu artefak seperti peraturan atau prosedur, serta norma perilaku, seperti tingkat keterbukaan atau kerjasama yang diharapkan ditunjukkan oleh karyawan kepada rekan kerjanya, kepada pelanggan, dan juga kepada pemasok. Terdapat juga beberapa bukti bahwa perubahan perilaku dapat menyebabkan perubahan nilai. Tetapi hanya jika ini tuh terjadi jika mereka yang bersangkutan tuh merasa bahwa mereka mempunyai pilihan dan mengadopsi perilaku baru atas kemauan mereka sendiri. Jadi ditentukan atas kemauan mereka sendiri gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah ada pendekatan mapan yang tersedia untuk mengubah budaya? Jadi terlepas dari apakah pendekatan terhadap perubahan budaya itu bersifat lebih atau kurang, bersifat preskriptif, atau pendekatan tersebut sederhana atau canggih, semua tuh tampaknya berfokus pada upaya untuk memanipulasi atau mengubah dua elemen utama budaya, yaitu elemen artefak dan norma perilaku. Nah, daripada mencoba untuk mengubah asumsi dan asumsi dasar ataupun nilai-nilai gitu. Jadi untuk pertanyaan yang ini tuh jawabannya tuh ada pendekatan mapan yang tersedia untuk merubah budaya. Tetapi pendekatan-pendekatan ini tuh cenderung berfokus pada perubahan perilaku, bukan pada budaya itu sendiri. Nah, pendekatan-pendekatan ini juga tuh mungkin mengarah pada perubahan nilai. Namun ini tuh terjadi jika mereka yang terlibat merasa mempunyai pilihan. Jadi kalau misalkan mereka tidak merasa mempunyai pilihan, pendekatan ini tuh nggak terjadi. Pendekatan nilai-nilai itu nggak bisa terjadi. Nah, pendekatan terhadap perubahan budaya itu juga cenderung bersifat direktif dan sifatnya tuh memaksa, sehingga tidak mendorong pilihan bagi banyak pihak yang terlibat. Jadi akhirnya pihak yang terlibat ini tidak ada banyak pilihan untuk melakukan perubahan gitu, cenderung bersifat memaksa. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengubah budaya organisasi dan beberapa keberatan. Mengubah budaya organisasi bisa menjadi proses yang kompleks dan menimbulkan berbagai keberatan. Berikut ini adalah keberatan yang umum muncul dalam perubahan suatu budaya organisasi, yakni yang pertama, orang sering merasa tidak nyaman dengan perubahan dan ketidakpastian yang dihadirkan. Yang kedua, anggota organisasi yang sudah terbiasa dengan budaya lama mungkin menolak atau menghindari perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat dan konflik bisa muncul saat budaya baru mulai diterapkan. Untuk mengatasi keberatan ini, pemimpin memerlukan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang kuat, serta strategi implementasi yang cermat. Selanjutnya, mengubah budaya organisasi, konflik, dan pilihan. Dalam mengubah budaya organisasi seringkali melibatkan konflik dan berbagai pilihan yang harus diambil. Berikut ini terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, konflik. Konflik sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, konflik nilai adalah perubahan budaya mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada di dalam organisasi. Konflik ini bisa muncul karena perbedaan nilai. Lalu yang kedua, konflik kepentingan. Anggota organisasi mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam perubahan budaya. Misalnya manajemen dan karyawan mungkin memiliki perspektif yang berbeda. Selanjutnya, pilihan. Yang pertama, mengapa? Organisasi perlu memiliki pemahaman yang jelas mengapa perubahan budaya diperlukan. Ini mungkin karena perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan untuk meningkatkan kinerja.
lalu arah yang diinginkan, dengan menentukan visi dan nilai-nilai baru yang diinginkan oleh organisasi. Lalu yang ketiga, strategi implementasi. Dengan memilih metode dan strategi yang akan digunakan untuk mengubah budaya, termasuk langkah-langkah konkret yang akan diambil. Yang keempat, kepemimpinan. Pimpinan organisasi harus memainkan peran kunci dalam perubahan budaya. Mereka perlu memberikan contoh dan mendukung perubahan ini. Selanjutnya, yang kelima, komunikasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menjelaskan mengapa perubahan budaya diperlukan, apa yang akan berubah, dan bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi individu dalam organisasi. Dan yang terakhir, kontinuitas dan evaluasi. Perubahan budaya adalah proses yang berkelanjutan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai rencana dan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Selanjutnya, perspektif kekuasaan politik. Perilaku politik dalam organisasi. Perilaku politik dalam organisasi sendiri merujuk pada tindakan atau praktek-praktek yang melibatkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perspektif kekuasaan politik. Nah, untuk perilaku politik dalam organisasi, yaitu merujuk pada tindakan individu atau kelompok untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya. Nah, dalam konteks manajemen perubahan, perilaku politik dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan inisiatif perubahan, tergantung pada sejauh mana kekuasaan atau politik digunakan secara efektif atau manipulatif. Nah, jadi perilaku politik di tempat kerja itu kayak strategi atau taktik yang dipakai orang-orang buat dapetin keuntungan. Nah, misalnya itu promosi atau dana buat proyek. Kalau lagi ada perubahan di perusahaan seperti struktur baru atau teknologi baru. Nah, perilaku politik ini bisa jadi faktor yang bikin perubahan sukses atau gagal. Nah, misalnya ada yang berusaha keras mendukung perubahan supaya dia dipandang baik, tapi ada juga yang cuma main-main politik atau sabotase perubahan karena takut posisinya itu bisa terancam. Nah, untuk next slide. Kekuasaan dan politik menuju definisi. Nah, menyoroti bagaimana kekuasaan adalah kapasitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, sementara politik adalah taktik yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Dalam konteks manajemen perubahan, memahami keduanya itu sangatlah esensial untuk merancang dan melaksanakan perubahan yang efektif. Kekuasaan itu kayak daya buat bikin orang lain ngelakuin apa yang kita mau. Sementara politik itu lebih ke arah cara-cara kita gunakan buat dapetin atau pakai kekuasaan tersebut. Jadi kalau di kantor lagi ada perubahan besar, misalnya ganti bos atau sistem kerja, penting juga buat tahu siapa yang punya kekuasaan dan bagaimana main politiknya. Dengan begitu perubahan yang diinginkan bisa jalan mulus. Nah, selanjutnya kekuasaan politik dan legitimasi. Nah, berkaitan erat dalam manajemen perubahan juga. Kalau kekuasaan itu merupakan kemampuan mempengaruhi, kalau politik mekanisme penggunaan kekuasaan, dan legitimasi itu penerimaan sosial terhadap penggunaan kekuasaan tersebut. Nah, ketiganya ini membentuk dinamika kompleks yang mempengaruhi efektivitas perubahan organisasi. Jadi, kekuasaan itu kemampuan buat bikin orang itu lagi nurut. Nah, politik itu cara orang lagi pakai buat menguasain sebuah kuasa. Nah, untuk legitimasi itu seperti orang-orang di sekitar yang bilang kalau cara yang dipakai untuk kekuasaan itu lebih benar dan adil lah. Nah, ketiga hal ini saling terkait dan bisa mempengaruhi berhasil atau enggaknya perubahan yang lagi dijalankan di perusahaan. Oke, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Hal ini tampaknya sejalan dengan pandangan banyak pengamat bahwa penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa dan memberi imbalan, yaitu kebaikan dari nalar dan keramahan, seringkali kontraproduktif karena pihak yang menerima kekuasaan tersebut cenderung memandangnya secara negatif.
Mungkin inilah sebabnya dampak paling merugikan dari penerapan kekuasaan muncul ketika masyarakat merasa dipaksa melakukan tindakan tertentu yang bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka. Oleh karena itu, terlepas dari sumber atau jenis kekuasaannya, mungkin kesediaan untuk menggunakan dalam situasi di mana jelas ada pemenang dan juga pecundang. Dan ketika aktivitas rahasia dari koalisi yang bertingkai berubah menjadi peperangan terbuka yang mengarah pada konflik yang lebih distribusional dan tidak efektif. Mengelola dan mengubah organisasi, mengembalikan pilihan. Budaya yang kuat mungkin mempunyai dampak positif terhadap organisasi karena budaya tersebut dapat menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, dan budaya yang lemah mungkin mempunyai dampak negatif, di mana individu dan kelompok dapat mengejar tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Nah, dalam situasi seperti ini, kondisi koalisi dominan organisasi terpecah atau menjadi kaku sehingga tidak dapat menerima perubahan, maka kekuasaan dan politik akan menjadi yang terdepan. Materi selanjutnya yaitu mengelola dan mengubah organisasi dengan mengembalikan pilihan. Oleh karena itu, secara ringkas, kekuasaan dan politik merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan menghubungkan argumen Robbins, Pettigrew, dan Murray mengenai pilihan struktur manajerial dengan diskusi mengenai budaya, muncul dua poin yang sangat menarik. Poin yang pertama yaitu pendapat Alleire dan Virsirotu tahun 1984 dan lainnya, menyatakan bahwa budaya dan struktur harus saling mendukung jika suatu organisasi ingin beroperasi secara efisien dan efektif. Poin yang kedua, telah dikemukakan sebelumnya bahwa budaya organisasi adalah produk pembelajaran sosial jangka panjang di mana koalisi dominan memainkan peran kunci. Hal ini jelas membuka ruang bagi pilihan atas struktur dan budaya. Nah, oleh karena itu, meskipun dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan bagi para manajer untuk memilih struktur dan budaya yang paling sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, hal ini hanya akan menghasilkan hubungan struktur budaya yang seimbang dan efektif jika koalisi dominan memegang kendali. Kesimpulan dari materi ini yaitu jika organisasi tidak tertahan oleh variabel situasional seperti yang dikemukakan oleh sebagian besar teori organisasi, dan jika mereka yang mengelola organisasi mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya, maka kita harus mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan para pengambil keputusan. Secara khusus, meskipun perilaku politik tampaknya menjadi ciri yang selalu ada dalam kehidupan organisasi, politik muncul ke permukaan ketika menyangkut isu-isu besar mengenai perubahan struktural atau alokasi sumber daya. Yang jelas dari bab ini adalah bahwa para manajer, terlepas dari kendala-kendala yang mereka hadapi, mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih luas dalam membentuk keputusan daripada yang diakui sebagian besar teori organisasi, dan bahwa ruang lingkup pilihan dan penyebaran pengaruh politik kemungkinan besar akan paling menonjol ketika terjadi perubahan, khususnya perubahan besar, ada dalam agenda manajerial. Sekian materi dari kelompok kami.